yang 600 triliun itu sesudah menaikkan semuanya, naikin pajak, naikin ini, naikin itu, ya kan? Jadi YouTuber aja udah mau dipajakin sekarang. Iya. Siap-siap ya Bang Refli. Bukan ya? siap-siap, saya udah diminta. Kita ini coba bayangkan, kita ini disuruh urunan untuk menghidupi negara, which is menghidupi penguasa yang tidak pernah merasakan penderitaan masyarakat. Coba you name it, ada nggak orang yang setelah direkrut jadi menteri menjadi miskin? Nggak ada loh. Orang mengatakan, oh enak sih berkuasa itu ya, karena peng-peng. Dia juga pengusaha, tapi juga dia penguasa gitu. Yang semakin menderita rakyatnya. Rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kita lanjut lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan mendengarkan ya percakapan Bung Refli Harun, di mana beliau membongkar ya, di mana APBN dari Pak Prabowo defisit 600 triliun. Begitu juga dengan para menteri yang setelah menjabat malah justru semakin kaya raya. Harusnya seorang pejabat itu memikirkan rakyatnya ya, bagaimana rakyatnya bisa hidup sejahtera. Karena sejatinya para pejabat itu adalah pembantu rakyat. Seperti itu kan kalau kata Bung Rocky Gerung. Jadi yang harus diutamakan adalah rakyat, bagaimana pejabat bisa menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan untuk rakyatnya, keamanan juga. Oke teman-teman semua, di sini dibongkar oleh Bung Refli Harun. Langsung saja kita simak videonya. Menurut saya, yang paling berbahaya dari Republik Indonesia ini adalah tekanan fiskal yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat misalnya berita terakhir, APBN 2025 itu defisitnya sampai 600 triliun dari APBN yang 3.500. Kalau 600 triliun berarti baru berkuasa saja itu Prabowo sudah mikir bagaimana ngutang lagi. Kan cara untuk menutup defisit kan salah satunya hutang. Saya karena bukan ekonom, saya nggak tahu ada salah duanya, salah tiganya ya kan. Salah satunya ngutang itu ya. Kan, semua pendapatan sudah dihitung. Ternyata pengeluaran dihitung, ternyata defisit 600 triliun. Nah, 600 triliun itu nanti sambil jalan bagaimana menutupinya. Salah satunya instrumennya utang. Apakah Anda mengeluarkan obligasi macam-macam itu soal lain. Tetap apakah misalnya utangnya G2G itu soal lain. Tapi intinya Anda harus menutup itu. Nah, harus kalau ruang fiskal makin sempit, ya kan, maka pemerintah gampang. Salah satu untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Jangan-jangan yang 600 triliun itu sesudah menaikkan semuanya, naikin pajak, naikin ini, naikin itu, ya kan? Jadi YouTuber aja udah mau dipajakin sekarang. Iya. Siap-siap ya Bang Refli. Bukan ya? siap-siap, saya udah diminta sudah menggantikan NIK karena ada. Jadi nanti pendapatan kita tuh sudah dipotong nanti oleh pemerintah, jangan-jangan karena mulai bulan ini kan. Nah, nanti kita kena juga pajak penghasilan. Jadi double tax kan jadinya kan. Nah, jadi semua sektor dipajakin. Karena tadi untuk menambah pendapatan. Itu pun masih defisit 600 triliun, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menurut saya ya saya kira bukan soal pengalihan. Ini adalah fakta yang harus dijalankan. Karena tidak mungkin tiba-tiba bikin anggaran yang defisitnya katakanlah sampai sekian triliun. Misalnya sampai 1.000 triliun kan harus ditekan kan. Jadi caranya adalah ya tadi menaikkan macam-macam. Dan harus dikebut di akhir masa jabatan. Iya, karena kalau tidak beban ke pemerintahan berikutnya semakin besar. Bukan. Keputusannya kan saat ini dan akan dilaksanakan sebentar lagi kan. Nah, karena itu ya harus sekarang ini. Pertanyaannya kan orang mengatakan kalau begitu kenapa Presiden Jokowi mau begitu? Enggak, dia juga mau terlihat baik. Bayangkan kalau dia meninggalkan misalnya sebuah anggaran defisit 1.000 atau 2.000 triliun. Kan malu jadinya kan. Ya udahlah 600 triliun aja. Tapi barangkali kita akan diperas habis-habisan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi negara yang baik adalah negara yang mengurusi rakyatnya, ya kan? Nah, tapi negara yang tidak baik adalah rakyat yang mengurusi pemerintahnya. Dan kita ini coba bayangkan, kita ini disuruh urunan untuk menghidupi negara, which is menghidupi penguasa yang tidak pernah merasakan penderitaan masyarakat. Coba you name it, ada nggak orang yang setelah direkrut jadi menteri menjadi miskin? Nggak ada loh.
Rata-rata, kalau dia punya perusahaan sahamnya naik gitu. Kadang-kadang naiknya lebih dari 100% tuh. Bahkan 200%, 300%. Ada yang entah benar apa enggak. Ada yang asetnya tinggal 2 triliun, tiba-tiba begitu jadi menteri jadi 10 triliun lagi misalnya. Nah, yang seperti ini maka kemudian orang mengatakan, enak sih berkuasa itu ya, karena peng-peng. Dia juga pengusaha tapi juga dia penguasa gitu. Yang semakin menderita rakyatnya. Rakyatnya. Ya, kita uruna, kita nabung buat beliin rumah orang. Iya. Itu tapera ya. Tapi kan nanti bisa diambil Bang duitnya. Tapi buat apa? Kalau kita misalnya punya kebutuhan hari ini, kan harusnya untuk kebutuhan hari ini. Saya misalnya udah punya rumah, ya kan? Ngapain saya pakai tapera lagi, ya kan? Ya kan? Saya juga bingung nih, buat apa tapera? Lalu sampai usia 58. Untungnya 58 berarti tinggal 4 tahun lagi. Buat Bang Refli tinggal 4 tahun lagi. Buat kita. Saya 4 tahun lagi diperes itu. Lalu setelah saya ambil, lalu buat apa nih? Itu pun kalau pengambilannya bener administrasinya. Kan terkenal kita kalau sudah uang masuk, susah ngambilnya kan. Dan saya berapa kali korupsi. asuransi misalnya. Nggak jelas, ya kan? Uang diambil, gak jelas, ya kan? Dan biasanya apapun jenis penggalangan dananya seperti itu, Bang Refli selalu rentan untuk dikorupsi. Rentan untuk dikorupsi dan kemudian merugikan masyarakat. Udahlah, zaman-zaman dulu kita kan suruh nabung juga waktu SD, waktu SMP SD dah. Wah, sekian nabung. Gak jelas itu kapan baliknya. Iya. Dulu ingat tuh saya waktu SD itu ada, jangan sebut SD kan. Mungkin semua itu kebijakan semuanya suruh nabung, kita pakai ada buku gitu kan nabung, nggak jelas tuh returnnya. Kita tamat aja, nggak ada yang orang nanyain mana tabungan saya, nggak ada. Walaupun itu cuma kecil ya, tapi kan kalau kita bicara korupsi itu dari yang kecil aja korupsi, apalagi gede. Nah itu dia. Ya benar kata Bung Refli Harun ya, yang terakhir ini mengenai tabungan. Memang kalau uang itu udah masuk sulit itu mau keluarnya. Jadinya bingung, apalagi tapera ini kan, makanya jadi kontroversial. Akhirnya masyarakat pun ikut berkomentar sampai akhirnya ditunda. Itu ditunda ya guys, belum fix untuk tidak diadakan, tapi ditunda dulu nih. Entah nanti tahun berapa akan ada lagi. Ya begitulah teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Saya tahu Hasto itu juga tukang lapor. Rocky Gerung kan dia yang ngelaporin, kata Rocky kepada saya. Tapi kan tidak berarti Anda saling dendam. Dulu ada orang ya, rupanya dia pernah membuat status agar saya ditangkap sama Rocky. Orang tersebut ketika dia membuka file batubara yang diduga ada keterlibatan aparat dalam pemenangan, tiba-tiba dia diproses hukum, ditangkap dia. Itu pun saya membela dia. Dan saya baru tahu ketika orang mengepost bahwa orang ini yang memprovokasi agar saya ditangkap. Itu pun tidak membuat saya kemudian membenarkan. Iya. Hasto, saya tahu Hasto termasuk orang yang sering ngerjain kita dalam ketika berkuasa kan. Pernah dikerjain apa Bang Refli sama? Enggak, saya kira saya enggak direct saya ya kan. Tapi saya berapa kali dilaporkan oleh tim pembela misalnya apa gitu yang saya tahu kayaknya ini affiliated ke sana, ya kan? Kemudian kadernya pernah melaporkan kita atau mengglorifikasi agar kita ditangkap dan lain sebagainya kan begitu. Tapi itu pun tidak membuat saya mengatakan kalau dia tidak berkuasa kita embat, enggak bisa begitu. Kita harus stay kepada nilainya. Anda mau berdemokrasi secara benar enggak? Kalau Anda mau demokrasi secara benar, demokrasi itu memang riuh. Karena itu Anda harus siap masuk gelanggang itu. Kalau enggak, Anda stay away di rumah aja, enggak usah ikut riuhnya politik seperti ini. Ada lagi yang lagi riuh nih, Bang Refli, soal pemerintah mengeluarkan PP kalau ormas sekarang, ormas keagamaan itu bisa mengelola tambang. Itu lebih banyak manfaatnya atau ini justru bahaya? Kalau manfaat lawannya mudarat. Lebih banyak manfaat atau mudarat? Banyak mudaratnya. Kenapa? Dalam governance kita yang tidak kuat pemberantasan korupsinya, saya membayangkan kalau ormas-ormas keagamaan menjadi terkontaminasi. Karena gini, kan selama ini ormas keagamaan terkontaminasi karena
angin politik, ya kan? Wah, angin politiknya ke sana ikut ke sana, kan begitu. Tetapi kalau kita ngomong terus terang, dia laporkan kita ke polisi karena dianggap ujaran kebencian, kan kita pusing jadinya kan. Iya kan? Padahal kan memang ceto welo-welo kan. Kalau ketua umumnya ini, wah langsung ke sana, kan begitu. Nah, ini saja menurut saya tidak baik bagi ormas keagamaan. Karena ormas keagamaan dijadikan alat politik, ya kan? Bagi pengurus-pengurusnya. Bisa jadi alat negosiasi bagi pengurus-pengurusnya. Makanya tidak heran dulu kan ada kasus yang terkait dengan kementerian misalnya. Ya kan? Yang wah ini banyak kalau kalau dari partai ini masuk ikut, ya kan? Dari ormas ini masuk ikut. Nah, hal-hal seperti itu kan governance kita kan susah untuk apa? Untuk ditegakkan. Apalagi kalau dikasih tambang yang uangnya bukan lagi miliaran tapi sudah triliunan. You can imagine. Nah, itu satu. Yang kedua, pasal 33 itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk ormas keagamaan. Tapi ormas keagamaan kan rakyat juga. Rakyat juga. Tetapi tidak spesifik begitu. Maksudnya adalah negara harus mengelola tambang ini sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Ya kan? Nah, yang terjadi adalah karena penguasanya juga pengusaha, nggak begitu. Maka terjadilah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Itu konsesi tambang itu, terutama batu bara, itu harusnya balik ke negara setelah diberikan konsesi selama berapa puluh tahun, mungkin 30-40 tahun, harus kembali tuh. Punya si punya si macam-macam lah ya kan. Tetapi tiba-tiba ada revisi Undang-Undang Minerba Undang-Undang 4 2009 yang tadinya harusnya kembali ke negara, ternyata bisa dikuasai lagi oleh mereka selama 20 tahun tambahan. Itu sama dengan perpanjangan Freeport ini kan, sampai habis ya kan. Nanti Freeport, begitu dia habis cadangannya, dia tinggalkan aja. Goodbye Indonesia dengan kerusakan alam yang luar biasa. Sekarang ya itulah. Karena kalau kita berpikir hanya soal apa ya? Soal kapitalisme ini kan soal keserakahan, ya kan? Memang orientasinya selalu uang, duit. Tapi cara kita mendapatkan uang dan atau duit itu apakah merusak lingkungan atau tidak, itu nggak dihitung. Sekarang pertanyaannya, Anda boleh banyak uang tapi hidup di dalam sebuah kawasan yang polusi dan lain sebagainya yang sebentar-bentar bikin Anda ispa, ya kan? Kemudian sebentar-bentar bikin Anda penyakit paru-paru dan lain sebagainya, kan juga tidak baik. Tapi orang kan tidak berpikir seperti itu. Entah orang itu kaya banget atau miskin banget, semuanya berpikir cakar-cakaran bagaimana mengeksploitasi negara ini untuk mendapatkan kemakmuran sebanyak-banyaknya bagi pribadi dan kelompok kan begitu. Ya itulah percakapan singkat Bung Refli Harun sampai ke arah tambang ya, yang katanya akan diolah, akan dioperasikan oleh para ormas. Yang kata beliau tentu itu tidak baik ya. Biarlah negara harusnya yang mengelola dan manfaatnya untuk rakyat keseluruhan. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.